pistol in your hand. Shalom, perkenalkan nama saya Sania, saya dari Kompok Pitch. Di sini saya akan membawa kabar baik untuk Anda. Izinkan saya menyanyikan kabar baik dengan metode penginjilan menggunakan 5 jari. Jari jempol biasanya kita gunakan untuk memuji orang, yang artinya orang itu akan merasakan sukacita. Begitu juga dengan anugerah. Hidup kekal adalah anugerah dari Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Contohnya ketika kamu menerima hadiah, apakah kamu perlu membayarnya? Kita tidak perlu membayarnya, kita mendapatkan dengan cuma-cuma. Begitu juga dengan anugerah. Hidup kekal adalah gratis. Cuma-cuma tidak perlu membayar seperti mendapatkan sebuah hadiah tadi. Tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Jadi, apakah yang menghalangi kita? Kita seringkali menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk orang atau memfitnah orang. Yang kita tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi, itu adalah perbuatan manusia. Semua manusia telah berdosa. Dengan usahanya tidak mungkin dia menyelamatkan diri sendiri. Karena tuntutan Allah adalah sempurna. Contoh, kamu adalah orang baik. Bahkan kamu hanya melakukan dosa pada satu hari hanya 3 kali. Wah, sungguh hebat bukan? Tapi bayangkanlah bahwa kamu melakukan dosa itu selama 1 tahun. Sudah jelas dosa itu akan berjumlah lebih dari 1000. Jadi manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Contohnya ada seorang ibu yang ingin menyajikan makanan untuk para tamunya. Lalu ibu memasak kue dan membutuhkan 10 telur. Ketika ibu sudah memecahkan semua telurnya, baru ibu menyadari bahwa ada 1 telur yang busuk. 1 telur busuk. Otomatis semua telur itu sudah tercemari oleh 1 telur yang busuk. Yang artinya tidak mungkin layak untuk disajikan ke para tamu. Jadi makanya 1 dosa saja sudah mencemari hidup kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Jadi usaha manusia itu mustahil dan harus memakai cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Perhatikanlah jari tengah ini. Di antara semua kelima jari ini, jari tengahlah yang paling tinggi. Begitu juga dengan Allah. Allah yang paling tinggi. Juga dengan Allah. Pengertian Allah yang salah adalah seperti kakek yang kasih tapi tidak adil. Seperti ketika cucu yang melakukan kesalahan, kakek itu mengasihinya. Yang akhirnya si cucunya itu melunjak dan tidak tahu mana yang salah dan benar. Atau polisi yang adil tetapi tidak kasih. Ketika polisi menilang si pengendara, polisi akan menghukumnya tanpa mengasihinya. Jadi pengertian yang benar adalah Allah yang kasih sekaligus adil. Dilema ini Allah selesaikan dengan cara seperti Jenderal Samila. Jenderal Samila adalah seorang jenderal yang bijaksana. Ia adil kepada rakyatnya. Dan suatu ketika ada kejadian di mana ia bingung, nah makanan-makanan itu bisa hilang. Jenderal itu berkata kepada para pencuri masyarakat, barang siapa yang menemukan pencuri makanan, maka ia akan dicambuk 50 kali. Datanglah prajurit yang melaporkan siapa pencurinya. Betapa terkejutnya jenderal itu, ternyata pencurinya adalah ibunya sendiri. Sebagai anak, jenderal harus mengasihi ibunya. Sebagai jenderal yang bijaksana, ia harus adil dengan masyarakat. Lalu, bagaimana cara jenderal mengatasi masalah ini? Sungguh dilema yang besar untuk jenderal. Betapa terkejutnya, jenderal membuka jubah kehormatannya di depan banyak orang. Dia langsung memeluk ibunya dan berkata, "Ibu, aku mengasihimu,
dan aku akan mengorbankan diriku. Jenderal dicambuk 50 kali oleh prajurit. Ya begitulah dengan Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Biasanya jari manis dipakai sebagai tanda menaruh perhiasan, sebagai tanda pernikahan, yaitu cincin. Cincin ini bermakna cinta Kristus kepada kita. Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia dalam diri Yesus yang datang ke dunia menjadi sederajat dengan manusia. Yesus yang sempurna menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Semua dosa ditimpakan kepada Yesus, sehingga Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Yesus disalibkan untuk menjalani hukuman dosa kita. Sebelum mati, Yesus berkata, "Sudah selesai." Artinya, seluruh hukuman atas dosa kita telah ditanggung sekali untuk selamanya. Yesus mati, dikuburkan, tapi kemudian bangkit, naik ke surga. Sekarang dia menawarkan hidup kekal bagi kita sebagai hadiah cuma-cuma. Anugerah hidup kekal ini dapat diterima oleh iman. Jari kelingking adalah jari yang kecil. Jadi jari kecil ini menandakan iman. Iman yang melompat dalam gelap, iman yang berdasarkan akal saja atau dengan iman sementara, tapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Kunci yang benar untuk membuka pintu surga hanya satu, yaitu iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lain adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan adalah iman yang melompat dalam gelap, percaya tapi tidak tahu apa atau siapa yang dipercayai, bukan hanya di dalam mulut saja atau persetujuan secara akal saja, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus saja untuk menjadi hidup yang kekal. Jadi apakah semua ini dapat Anda pahami? Selamat datang di kerajaan surga.